omsetnya bisa tiba-tiba jadi sekitar 80 M ya, we, per bulannya. Iya. Gimana akhirnya proses menemukan si Hungry ini kok? Waktu saya mau resign, keluarga saya juga merasa kayak, lu duitnya nyangkut di sana banyak. Kalau lu mau usaha pun, kenapa nggak on the side gitu? Tapi menurut gua, bikin bisnis tuh nggak bisa kayak gitu. Bikin bisnis tuh harus all in. Saya ngobrol sama mentor saya. Siapa mentor? Mentor saya William Tokopedia. Kita harus bikin bisnis model yang menarik. Kalau nggak ngapain gitu. Karena kalau F&B-nya seperti normal F&B, saya nggak tertarik dengan bisnis tersebut. Kapan kita tahu ada batasan? Kita ini bisa menjadi orang yang visioner atau malah jadi orang yang halu? Gue tuh pengen bikin brand F&B yang bisa jadi global player. Target kita $2 billion every year revenue-nya. Indonesia ini market yang belum ada winnernya. Nah kalau ada winnernya, menurut gue mungkin $2 billion omsetnya. Seberapa yakin sih pertama kali gitu? Awal-awal kita udah setengah mati jualannya. 3 bulan pertama itu omset kita ada 5 outlet. Sebulan itu 180 juta. Waduh, setengah mati. Waduh, ruginya lah. Setiap bulan? Awal-awal ya. Kalau aku sebagai pemain F&B ya, disuruh rugi setiap bulan 1 M itu menurutku hal yang nggak wajar gitu. Wajar atau nggak wajar itu tergantung dari sebenarnya. Siapa sih investor yang tertarik dengan perusahaan yang minus sebenarnya kok? Waduh, itu susah jawabnya tuh sebenarnya. Oke, selamat datang di podcast kita yang kedua. Nah, kebetulan ini adalah salah satu narasumber yang menurutku tuh keren banget. Karena jujur, aku tuh ngikutin Kobram banget pada saat di 2019. Karena posisinya waktu pertama kali ketemu sama si Kobram ini, atau kenal sama Kobram ini itu sebenarnya dari Jenny. Jenny itu kebetulan pacarnya adekku. Dan kebetulan pada waktu itu dia itu dia itu kerja di startup yang startupnya tuh kurang lebih mirip-mirip sama yang aku kerjain. Pada waktu itu aku bikin cloud kitchen, tapi kalau di Jenny ini bekerja di perusahaan company yang jualnya tuh B2C, makanan yang dibikin secara cloud kitchen gitu ya. Iya. Nah, terus kemarin aku sempat tanya kenapa sih kok ikut kerja sama Kobram gitu. Nah, kemarin dia bilang cerita karena dulu sempat orangnya tuh katanya hebat banget, cara berpikirnya tuh beda banget dibandingin sama orang-orang daerah yang waktu pertama kali bikin itu sudah fundingnya cukup besar, terus habis itu company-nya itu bisa dijual ke OVO juga. Nah, habis itu bikin sebuah brand lagi, terus tiba-tiba brandnya ini yang dulunya itu sebenarnya, soal itu aku tuh waktu itu sempat ngeraguin kok sebenarnya. Karena waktu aku bikin cloud kitchen, semua yang masuk dalam cloud kitchen ini, percentage keberhasilan mereka tuh paling cuma 5%. Misalkan dari 100 yang berhasil tuh paling cuma 5. Itu pun menurutku kalau aku hitung-hitung, omsetnya tuh gede, untungnya tipis. Nah, tapi waktu aku ngelihat si Jenny masuk ke situ, aku udah kayak skeptis. Bisa nggak ya? Tapi ternyata turn out setelah 5 tahun, 6 tahun, aku lihat omsetnya bisa tiba-tiba jadi sekitar 80 M ya, per bulannya. Iya. Nah, ini menjadi menarik nih. Tapi sebelum sampai ke sana, mungkin boleh diceritain dulu kok. Perjalanan si Kobram sendiri itu sampai akhirnya bisa bikin Hungry sebesar itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, sebelumnya gue kerjain bisnis peer-to-peer lending yang waktu itu bisnisnya itu kasih pinjaman ke orang-orang yang dagang online. Jadi misalnya merchant di Tokopedia, merchant di Lazada, misalnya mereka pengen ekspansi bisnis, kalau untuk mereka bisa dapat pinjaman itu susah sekali. Dan buat mereka itu akhirnya ya harus pinjam ke teman atau pinjam ke saudara. Tapi kita kasih produk yang actually memang tailored untuk orang seperti ini. Jadi itu bisnis company gue sebelumnya namanya Taralite ya. Dan kemudian bisnis tersebut diakuisisi oleh OVO. Itu seperti kayak paylater tuh ya? Nah, kalau paylater itu kan buat konsumsi. Jadi biasanya orang misalnya beli HP, habis itu bayar buat dibeli di depan, tapi bayarnya dicicil gitu kan. Kalau kita ini waktu pinjamannya working capital. Jadi modal kerja. Buat kayak misalnya pedagang online yang jualan misalnya jual sosis gitu ya. Mereka kan biar cash flow-nya muternya nggak macet, mereka minjem duit dari kita, mereka bisa stock up lebih banyak inventory, mereka bisa jual lebih banyak. Dan kita lihat itu memang yang kita kasih pinjaman itu omsetnya naik rata-rata ya. Oke. Dalam bulan-bulan setelahnya. Jadi itu bisnisnya. Terus bisnis tersebut tuh diakuisisi oleh OVO. Baru habis itu prosesnya apa? Bikin Hungry? Enggak, jadi waktu itu kalau akuisisi kayak gitu biasanya founder-founder itu di-keep ya. Artinya jadi kita nggak dibayar depan. Jadi waktu saya dibayar depan sedikit, abis itu kisahnya itu harus vesting. Vesting itu artinya saya harus kerja di sana sampai dapat gitu ya, sampai fully unlock the payout.
Jadi waktu itu rencana saya sebenarnya pengen stay di OVO ya sampai selama-lamanya, karena nggak ada rencana pengen quit sih waktu itu. Oh justru di akuisisi teman sebagian sahamnya ya atau Enggak, 100%. 100% payout-nya itu di tranche. Artinya jadi ada sebagian yang dibayar depan, sebagian itu harus di-unlock dengan cara stay. Dengan cara, kalau itu saya unlocking-nya itu time based waktu itu ya. Oh iya. Ya, setelah 6 bulan, 7 bulan saya udah merasa kayaknya panggilan saya bukan di korporat sih kayaknya. Oh gitu. Ya, Apa ya terus bisa tiba-tiba kepikiran kayaknya bukan di korporat tuh. kayaknya saya nggak gitu excited aja dengan kerjaan sehari-hari waktu itu sih. Oh. Dan di korporat itu kan juga banyak hal-hal yang menurut saya nggak terkait sama pekerjaan langsung, misalnya politik gitu ya. Kan ya semakin gede corporation pasti semakin ada hal seperti itu kan. Nah menurut saya gitu-gitu tuh buang-buang energi buat saya. Saya pengennya kan kerja, bikin produk, create new business dan lain-lain. Nah itu berbeda dengan apa yang saya harus kerjakan sehari-hari di OVO. Dan menurut saya jadi bukan company yang salah, karena kalau kita lihat sekarang kan juga company-nya growing, OVO growing, Tara Lightme di dalam OVO pun growing. Iya. Tapi ya menurut saya mungkin nggak ada fit aja antara saya dengan situasinya gitu. Oke. Jadi akhirnya saya waktu itu saya ngobrol sama mentor saya 2 kali ya. Pertama ngobrol dia bilang kayak lu harus coba lagi deh. Yang kedua kalinya setelah ngobrol dia bilang iya kayaknya emang lu udah waktunya resign. Oh saya resign akhirnya. Jadi saya Siapa mentornya? mentor saya William Tokopedia. Ya. Oh gitu. Iya William benar-benar orang yang sangat sangat penting di karir saya lah. Benar-benar sangat such a big support. Iya. Nah, terus proses akhirnya memutuskan untuk resign, apakah langsung habis itu kepikiran untuk bikin sebuah brand atau gimana akhirnya proses menemukan si Hungry ini kok? Pertama desain itu gak gampang ya. Jadi karena waktu saya mau resign juga di OVO, CEO-nya juga bete kan. Tapi dia kayak, iya kita acquire lu. Lu sekarang mau cabut gitu, ngapain aja gitu. Iya. Habis itu kita lagi proses licensing lah gitu di OJK kan. Habis itu juga keluarga saya juga merasa kayak, lu duitnya nyangkut di sana banyak. Kalau lu mau usaha pun, kenapa nggak on the side gitu, pakai duit itu, ya lu bayar orang buat mulai, kan make sense kan? Jadi duitnya itu tetap dapat. Oh jadi duitnya nggak jadi dapat semua atau gimana? Enggak. Jadi hilang yang porsi gue yang gue dapat tuh ya 30% dari yang seharusnya gue dapat. Oh gitu. Ya. Karena nggak stay di itu. Iya, nggak sampai setahun kan. Jadi kan dan waktu gue quit itu tinggal 3-4 bulan lagi udah dapat harusnya. The first year-nya. Loh. Oh. Iya, jadi maksudnya kalau secara logika kan tak selesaiin aja 3-4 bulan habis itu pakai duitnya buat hire orang. Duitnya juga gede gitu. Jadi bisa hire orang. Hire orang yang bagus gitu ya. Hire orang habis itu gue kasih direction on the side, abis itu mulai bisnisnya kalau udah ternyata grow baru gue pindah situ full time gitu kan. Itu kan make sense kan. Tapi menurut gue bikin bisnis tuh nggak bisa kayak gitu menurut gue. Harusnya Bikin bisnis tuh harus all in. Kalau nggak karena kalau ternyata bikin bisnis itu gampang, semua orang bisa bikin bisnis on the side. Harusnya banyak bisnis yang successful kan harusnya. Tapi kenyataannya kan kebanyakan bisnis tuh gagal actually. Betul. Dan menurut gue ya itu karena justru detail-detail yang penting itu yang harus dikerjakan oleh sang entrepreneur pas entrepreneur itu ya lagi on the ground. Setuju. Ya, jadi makanya akhirnya waktu gue quit. Tapi kan 3 bulan loh, tinggal 3 bulan. Kenapa? Tinggal 3 bulan gak tunggu aja kok. Karena menurut gue time is more expensive. Oke. 3 bulan itu nggak tahu kan, misalnya gue bisa bayar apa. By the way kenyataannya ya. 3 bulan itu ada setelah itu COVID. Jadi kalau misalnya gue stay, gue akan dapat duitnya. Tapi mungkin nggak ada Hungry. Karena it's hard to start a company during COVID. Maksudnya orang semuanya online, gimana cara mulai company kan. Oh iya. Terus kemudian akhirnya ketemu si Hungry ini gimana? Waktu itu gue quit, gue belum tahu mau bikin apa. Oke. Oh jadi quit pun juga belum tahu. Belum tahu. Jadi gue cuma tahu panggilan gue tuh, jadi gue di hidup gue itu orang-orang yang gue anggap role model itu entrepreneur. Kayak William misalnya. Gue benar-benar admire William, especially after knowing him as a friend. Menurut gue William is incredible as a person. Dan kalau gue pengen punya skill set kayak gitu. Gue nggak pengen jadi corporate executive gitu. Dan kalau gue mau punya skill set kayak gitu, caranya harus ngerjain. There's no other way kan, harus kerjain beneran gitu. Iya. Kita mau main basket, kalau mau jago kan caranya bukan dengan cara
nonton basket tapi dengan cara main basket gitu kan. Nah, I think it's the same. Jadi itu gue cuma tahu gue pengen jadi entrepreneur lagi. Idenya apa belum tahu. Tapi yang waktu gue tahu adalah gue pengen bikin bisnis yang kali ini produknya gue bisa enjoy. Karena kalau dulu kan menurut gue lending itu ya masa gue nggak bisa enjoy my own product karena pinjaman kan. Tapi kali ini gue pengen bikin bisnis yang produknya bisa gue enjoy. Jadi ya setelah mikir panjang akhirnya jadinya ketemu ide ini. Untuk bikin Hungry-nya itu. Iya. Nah, produk-produk pertama yang dikeluarkan tuh apa, Yo? Waktu itu produk pertama itu nih Sanju, Judon ya. Habis itu ayam koplo, ayam geprek. Habis itu kopi daripada, Kopsuren. Oke. Sama Bude Sari, nasi kulit. Oke, jadi empat namanya. Pertama. Sebenarnya kalau kemarin aku ngobrol sama Jadi itu ideasnya tuh pokoknya semua brand-brand yang terkenal apa diturunkan gitu ya menjadi sesuatu yang lebih affordable gitu. Bener gak sih seperti itu? Maksudnya kayak Yoshinoya terus habis itu di affordable kan untuk mahasiswa. Ideasnya kayak gitu atau gimana sih sebenarnya? Soalnya ini itu lebih ke kita coba map out kira-kira kategori makanan apa yang gede. Habis itu yang gede itu kita pengen coba masukin. Nah untuk bisa masuk, kita by the way kita juga filosofinya kita nggak cuma pengen masuk, kita pengen menang di kategorinya. Menang tuh ya top 1, top 2, top 3 gitu kan. Nah buat kita kalau mau menang, kita harus pikirin dari semua sisi. Artinya gimana cara bikin produk kita enak banget. Kedua, gimana cara bikin value for money-nya itu tinggi. Yeah. Ya makanya harga matters kan. Nah jadi karena itu ya ujung-ujungnya jadi kita banyak masuk ke kayak misalnya ayam goreng itu kan kategori food paling gede ya. Iya. Kita masuk kategori tersebut dengan produk yang menurut kita enak dan dengan harga yang kompetitif. Gitu. Yang menguncikan itu ya? Atau Kita ada 12 brand ayam sekarang. oh benar. Iya banyak. Oke. Nah, itu pertama kali muncul ideasnya kayak gitu memang dari awal dibuat seperti itu ya konsepnya ya? Atau dari awal tuh Hungry itu sebenarnya apa sih? Atau memang dari awal udah tahu maunya dibikin kayak cloud kitchen gitu? Karena tadi kan katanya muncul sebelum COVID. Tapi ideas untuk online yang seperti ini sebenarnya kan munculnya tuh banyak kan di timing-timing COVID kan? Ngerti. Iya. Jadi sebenarnya ide awalnya itu ada berapa ya yang digabungin jadi satu itu? Oh, idenya tuh sebenarnya beberapa. Maksudnya beberapa inspirasi yang akhirnya digabungin jadi satu dan menjadilah Hengli gitu. Yang pertama itu gue tuh pengen bikin brand F&B yang bisa jadi global player. Kalau gue lihat waktu itu global F&B player itu dari US kebanyakan. Ya contohnya McD, KFC, Pizza Hut, Starbucks tuh dari US semua. Kalau maksudnya gue penikmat makanan. Dan kalau gue lihat customer itu nggak ada loyalty, customer itu selalu looking for something more, better, newer. Jadi harusnya kalau ada pemain baru yang propositionnya itu lebih enak, lebih oke, lebih value for money, lebih oke overall gitu ya, secara alternatif produk, customer tuh willing to shift. Jadi gue nggak merasa bahwa karena mereka giant, maka nggak ada pemain lain yang bisa jadi giant. Jadi tuh ide pertama itu adalah untuk bikin F&B company yang brand-brandnya itu bisa jadi global giant. Itu pertama. Kedua, gue melihat bahwa F&B bisnis itu sebenarnya kurang menarik. Karena kalau kita lihat, Kenapa? kebanyakan player itu mereka, jadi F&B restoran itu kan apex-nya gede, mahal. Ya, setuju. Terus udah gitu hit rate-nya itu nggak gede. Artinya kita bisa buka restoran atau gagal. Hilang apex-nya gitu. Betul. Dan ketiga, karena biasa cuma, ya misalnya capex-nya gede, tapi Capex itu ada dukung. capex tuh biaya modal di awal kita keluarkan untuk bikin tempatnya, equipment-nya, fit out dan lain-lain ya. Terus karena biasanya omsetnya itu dari satu brand, ya omset brand berapa gede sih omsetnya, maka payback period-nya itu jadi lama. Artinya waktu dibutuhkan untuk kita bisa membalikkan modal lama sekali. Nah jadi akhirnya gue pikirin, kalau mau bikin F&B, kita harus bikin bisnis model yang menarik. Kalau nggak ngapain gitu. Karena kalau F&B-nya seperti normal F&B, saya nggak tertarik dengan bisnis tersebut. Karena nggak bisa gede-gede amat menurut saya. Karena untuk bisa gede, saya harus punya modal gede banget gitu. Saya kan bukan orang kaya, jadi modalnya nggak bisa gede-gede amat. Jadi satu-satunya hal yang saya harus kontrol itu adalah bikin model yang somehow bisa capex-nya kecil, terus hit rate-nya tinggi. Artinya kalau buka itu hampir nggak mungkin rugi gitu. Dan ketiga, balik modal cepat. Karena untuk bisa balik modal cepat, omsetnya harus gede banget gitu per store. Nah makanya akhirnya kita bikin model Hengli di mana kitchen-nya satu flow, lain produknya banyak. Dari setiap produk tersebut kan ada revenue-nya gede gitu ya. Dan itulah yang membuat Hengli itu sampai sekarang resilient karena omsetnya per store itu gede. Dan karena itu kita bisa membuat payback period itu menarik.
Dan karena banyak brand juga kita hit rate-nya tinggi, artinya jarang kita punya output, kita buka output gitu jarang banget. Ya. Kemarin kalau aku runut dari ceritanya ya, itu kan pertama kali dari OVO terus habis itu bikin si Hungry ini untuk permodalan di awalnya ini sebenarnya pakai apa sih? Yo? Foto Hungry ya? Foto Hungry ini. Foto Hungry itu kebanyakan gua sih awal-awal. Ya jadi gua plus beberapa temen gitu. Oh. Ya, awal-awal. Butuh modal berapa untuk ngejalanin hal yang seperti itu kok? Waktu awal tuh 10M sih kira-kira. 10M? Ya. Untuk berapa store? Waduh itu nggak banyak sih. 5 store paling. Modalnya gede banget ya untuk Kan store. bikin produknya kan butuh modal. Harus punya orang untuk bikin produk. Ya, Planningnya, ya. marketingnya. Kan nggak cuma buka satu toko doang. Itu aku dengar cerita juga maksudnya dari Jenny, itu dari awal tuh juga berdarah-darah juga ya, Boy ya? Iya, Untuk membuat itunya ya. berdarah. Sampai kapan sebenarnya berdarah-darah? Wah, kalau mungkin sampai kita secara store level itu masih burning itu mungkin sampai awal tahun lalu kali. Awal tahun lalu. Iya. Itu pasti berdarah-darah. Iya. Oh. Karena bisnis F&B ini kan slim margin. Orang-orang pikir bisnisnya high margin kan. Iya. F&B ini bisnisnya slim margin. Jadi dan Slim margin itu maksudnya marginnya tipis. tipis banget. Ya, tipis. Untuk bisa sukses tuh harus produknya laku banget. Dan produknya harus banyak setiap outlet. Dan OPEX-nya harus bisa dikontrol. Nah itu untuk bisa dapetin semua itu nggak gampang. Makanya banyak main F&B kan yang gede-gede itu ya udah lumayan lama kan. Jadi yang untuk pemain baru bisa figure all those aspects out. Ya butuh waktu. Makanya kita juga made a lot of mistakes. Kita belajar dan akhirnya ya baru ya semakin pintar lah semakin tahun gitu. Dari awal pertama kali bikin itu rugi berapa sih? Maksudnya kalau untuk dengan model 10M itu per bulannya itu ruginya ke berapa? Waduh MM-an ruginya lah. Setiap bulan? Iya ya. Awal-awal ya. Loh, ini aku sebenarnya tuh bingung ya. Kadang-kadang gini, kalau aku sebagai pemain F&B ya, disuruh rugi setiap bulan 1M itu menurutku hal yang nggak wajar gitu loh. Berarti mungkin dari Kobram sendiri yang main di industri yang ada funding-fundingnya juga gitu, itu tuh jadi hal yang wajar gitu. Nah, kapan kita tahu ada batasan, kita ini bisa menjadi orang yang visioner atau malah jadi orang yang halu? Sebenarnya gini, tadi statement tadi kan rugi itu di awal wajar. Menurut saya sebenarnya bukan masalah rugi nggak ruginya. Karena seperti tadi Bro Antoni bilang, F&B itu kan wajarnya itu nggak rugi di awal kan. Nah, tapi jadi wajar atau nggak wajar itu tergantung dari business plan sebenarnya. Jadi misalnya gini, kalau business plan kita adalah membuka satu restoran. Membuka restoran di sini nih misalnya, di bawah. Itu doang business plan-nya. Maka menurut saya harusnya masuk untung harusnya. Karena business plan itu kan, artinya untuk buka satu restoran kita butuh sudah banyak orang sih. Butuh produk ya mungkin 10 produk misalnya. Habis itu marketing, budgetnya dari revenue. Setiap bulan kita kontrol, kita benar-benar yang ownernya itu pun kerja di situ untuk make sure ya semua itu jalan. Nah, kalau kita mungkin agak berbeda karena kita business plan kita tuh pengen jadi company yang large scale dari awal. Jadi kita nggak pernah plan untuk jadi UMKM. Oke. Nggak pernah. Buat saya target kita $2 billion every year revenue-nya. Masih jauh. We're still far from there kan. Jadi untuk bisa jadi company kayak gitu, maka banyak hal harus kita buktikan di awal. Harus kita eksperimen, harus kita trial di awal. Kedua, bisnis modelnya pun berbeda. Jadi kalau kita copy, misalnya gini, kalau kita beli franchise Pizza Hut, terus kita buka. Maka yang kita kerjakan itu adalah kita menerima blueprint dari Amerika. Blueprint itu kita copy and paste di sini. Kalau kita bikin blueprintnya actually. Gimana cara kita make sure kita bisa bikin produk, how to make successful product. Kedua, gimana cara kita bisa mengoperasikan banyak produk dalam satu store. Gimana cara kita kontrol capex. Gimana cara kita kontrol quality, gimana cara kita kontrol SLA, gimana cara kita kontrol OPEX-nya. Itu semua apa? Service level, jadi artinya berapa cepat kita bikin produknya gitu. Nah itu semua, gimana cara kita menjual produk kita, gimana cara kita marketing, itu semua kita yang belajar dari nol gitu kan. Nah, jadi karena itu semua dari nol, jadi kita ada buffer. Untuk kita udah tahu bahwa emang nggak akan profitable di awal. Nggak akan, tapi ini semua worth it kalau kita jadi gede. Iya betul. Alternatif lainnya gini, misalnya pilihan kedua adalah gimana kalau kita bikin bisnisnya kecil aja UMKM, tapi untung di awal. Mendingan mana? Menurut saya tergantung entrepreneurnya maunya apa.
Kalau saya tipe-tipe yang saya nggak tertarik bikin UMKM. Saya pengen bikin bisnis gede. Iya, Karena buat saya capeknya sama sebenarnya. betul. Jadi yang gede kan. Iya. Jadi tapi kan aspirasi orang beda-beda aspirasi orang. Jadi kalau buat saya sih aspirasinya itu. Jadi balik lagi wajar nggak wajar tergantung bisnis plan-nya sebenarnya. Menarik. Sebenarnya kalau misalkan kita ruginya sampai MM-an gitu, ada nggak rasa ketakutan sendiri yang di awal gitu kok? Apakah ini tuh bakal jalan atau dari awal tuh udah pede banget itu? Oh, aku tahu ini bakal sampai ke sana gitu. Seberapa yakin sih pertama kali gitu? Wah, ini sih confidence levelnya turun ya dari PD sangat tidak pede, pede nggak pede. Jadi bukan cuma saya sendiri ya, mestinya employee juga sama kan. Employee juga melihat kan ini awal-awal kita juga setengah mati jualannya. Saya ingat 3 bulan pertama itu omset kita dari 5 outlet. Sebulan itu 180 juta. Waduh, setengah mati. Sebulan 180 ini ya? Jadi cara jualannya kita nggak tahu gimana gitu. Iya. Jadi stres lah udah pasti kan. Iya. Kita juga pernah salah ngitung COGS. Misalnya jauh lagi, misalnya 10%. Oh, iya. Jauh banget, bukan 10% dari COGS, 10% dari revenue gitu. Oh, oke. Nah, jadi jauh banget. Kita juga pernah hampir kehabisan, udah pernah kehabisan duit, Oke, terus udah pernah hampir kehabisan duit lagi. Jadi udah banyak lah yang dilewatin dan kalau pertanyaannya confidence levelnya tinggi terus, udah pasti enggak. oke. Bukan cuma saya ya, employee, investor pun juga confidence levelnya udah naik turun gitu ya. Oke. Nah, sampai di titik mana akhirnya ketika omsetnya turun, apa yang dilakuin itu kok sampai akhirnya bisa kok ada turning point? Oh, nih bisa nih jadi jualan lagi, terus habis jadi yakin lagi nih kok. Mungkin turning point kita tuh paling ngeri 2023 sebenarnya. Oh, malah 2023. Iya, jadi 2023 itu actually omset pemain delivery itu turun semua. Karena platform kayak Grab, Gojek baru IPO. Oke. Mereka Ya, naikin. ya mereka cost cutting, mereka nurunin diskon, jadi semua orang omset turun kan. Dan di bisnis ini omset itu the most sensitive variable. Artinya kalau omset turun, EBITDA turunnya lebih jauh, profitability turun jauh banget. Kalau omset naik, profitability naik jauh gitu. Itu paling sensitif jadi ya. Jadi ketika omset turun itu kita benar-benar setengah mati pusingnya. Dan waktu itu kita cuma ada 2 pertanyaan. Kita kira-kira bisa figure this out atau enggak? Kalau nggak bisa, mending tutup udah. Oh, sih semua tutup. Iya, kalau nggak bisa tutup dong. Misalnya kalau kita nggak punya strategi, ngapain jalan itu? Iya. Tapi kalau menurut kita punya strategi. Jadi waktu itu kita make sure dalam setahun itu kita proof strategi kita benar. Dan akhirnya benar. Makanya 2024 kita grow-nya kencang banget. Dan sekarang pun masih grow very fast. Iya. Kita sih omsetnya harusnya double lagi by December. Dari Desember double lagi. Maksudnya dari 8 ya maksud kita double harusnya setiap tahun. Oh. Oke. Sebenarnya maksudnya kalau misalkan dari awal ya yang Obram terapin ini itu kan ada bikin kayak ESOP untuk setiap karyawannya juga yang which is ini dilakukan sebenarnya untuk di perusahaan-perusahaan company yang memang valuasinya itu tinggi banget gitu Kak. Apakah yang seperti ini untuk mempertahankan karir yang bagus itu bisa diterapkan ke bisnis-bisnis yang normal gitu? Kalau menurut saya itu sebenarnya ESOP itu juga lebih ke idealisme saya ya. Jadi apakah efektif atau enggak itu mungkin nggak tahu juga. Oh. Jadi waktu saya jual Taralite, employee yang dapat ESOP itu dan atau hampir semua punya ESOP ya. Itu mereka ya dapat uang yang besar ya. Besar. Dan buat saya itu actually that's the amazing part of one of the amazing part of building a company. Dimana wealth creation itu nggak cuma ke founder tapi employee juga. Iya. Dan menurut saya juga pengen employee di Hengger itu enjoy hal yang sama. Nah tapi itu kan idealisme saya. Apakah employee appreciate itu belum tentu menurut saya. Oh, karena tentu. Karena menurut saya ESOP itu orang nggak akan appreciate sampai mereka dapat duitnya. Jadi selama however many years itu ya mungkin buat mereka ESOP ini ya omong kosong sampai mereka dapat duitnya. Sampai akhir mereka Ya. jadi. Ya betul. Oke. Kalau dari Hungry sendiri ya Pak ya, maksudnya untuk perjalanan akhirnya sampai di titik yang naik turun, titik paling parahnya itu waktu COVID atau malah di 2023 tadi yo? 2023 sih paling parah. Mungkin the hardest year itu 2020 sama 2023. 2 tahun itu kayaknya. 2020 karena COVID? Bukan, 2020 itu karena ya kita kan company baru. Oke. Terus COVID, kok omset naik tapi banyak
hal-hal yang kita nggak bisa problem yang kita nggak bisa solve karena kita online semua gitu. Sebenarnya kok itu kan kita ini ya sebenarnya kan sempat bikin cloud kitchen juga. Tapi cloud kitchennya kita bikin propertinya ya. Iya. Kita menyewakan dari konsep ideasnya itu kan Iya. aku backgroundnya adalah kos-kosan. Kayaknya menarik nih bikin kos-kosan tapi untuk makanan. Di mana kita cuma nyediain tempatnya aja, ukurannya jauh lebih kecil, nggak perlu pakai interior, harga sewanya lebih tinggi. Nah, yang terjadi itu mereka datang, mereka nggak ngerti cara jualannya, dan karena aku backgroundnya juga dari content creator, aku bantuin untuk mereka bikin konten. Tapi mau bikin konten segimanapun nggak naik kok sebenarnya. Iya ya. Nah, apa yang bikin Hungry itu berbeda dibandingkan dengan mereka gitu kok? Masalah itu juga kita ngelewatin ya. Artinya kita juga awal-awal kita juga merasa hal yang sama, di mana kita bikin produk, kita hire KOL, kok nggak naik gitu omsetnya ya. Dan kalaupun naik juga naiknya bentar, terus turun lagi gitu. Iya. Jadi emang ya itu banyak yang harus dipelajari. Kalau dari pelajaran kita mungkin paling penting itu produknya sebenarnya. Jadi kan kalau kita lihat di online itu kan banyak banget produk yang terjual, dan kita cuma salah satu dari mungkin 300.000 merchant. Iya. Atau mungkin lebih, mungkin 500.000 merchant, kalau saya juga lupa berapa. KOL itu mungkin atau konten itu kasih kita visibility, tapi untuk orang bisa benar-benar memilih untuk beli dan merekomendasikan ke teman-temannya, beli lagi, itu produknya itu harus spesial. Spesial itu dalam artian secara taste enak, tapi juga secara value, wah ini kayaknya worth it gitu. Nah itu yang menurut saya tough tuh. Jadi itu yang biasanya menurut saya juga, kalau saya lihat tuh banyak F&B yang mungkin KOL yang bikin atau artis yang bikin itu biasanya kurangnya dari si produknya justru. Padahal itu yang paling penting sebenarnya. Jadi back to basic ya, sebenarnya paling penting itu ya produk ya sebenarnya itu. Iya ya, menurut saya. Dari sekarang yang sudah dijalanin itu kan akhirnya bikin brand itu cukup banyak ya. Jadi dalam Hungry ini satu store itu kurang lebih sekitar 20 ya, weh. 15 kayak ini. 15 ya. Iya. Nah, sekitar 15 itu. Sebelumnya waktu ini tuh kan mainnya trial and error juga ya. Nggak semua brand itu akhirnya menetas jadi sesuatu kan ya. Iya. Banyak juga yang akhirnya gagal-gagal juga kan. Iya. Ada berapa banyak yang brand-brand yang gagal gini? Yang kita udah kill tuh 3. 4. Oh, 4. 4 ya. Apa sih itu? Ada Budesari, White Thai Food, Pizza Gang, sama Raimen. Oh. Ya, 4. Kapan kita itu memutuskan untuk kita ini merasa produk ini tuh sebenarnya enak, bisa masuk, asalkan kita ubah strateginya. Kapan kita memutuskan untuk take out aja ini produknya, karena ini nggak works gitu. Mungkin pertama harus dicek dulu sih, marketnya gede atau enggak. Jadi kalau marketnya itu nggak gede, ini by the way, yang saya omongin ini cuma relevan kalau kita pengen kalau kita punya target revenue itu gede banget gitu. Tapi kalau target revenue nggak terlalu besar, kita bisa masuk ke market yang niche dan mungkin bisa kayak omset 1-2 M, itu bisa gitu. Tapi kalau mau udah omsetnya kayak ratusan M per bulan, menurut saya harus market yang gede. Nah, kalau mau gede, kalau misalnya, jadi balik lagi, kalau misalnya kita nanya kapan, apa harus di-kill atau enggak, mungkin harus cari tahu dulu nih marketnya gede atau enggak. Nah, kalau marketnya gede, kita harus ngerti itu kenapa produk kita nggak laku, yang lain laku. Nah, itu menurut saya sih harus benar-benar ngerti itu kenapanya. Bisa nggak saat diceritain kayak kronologis mutusin, kan itu semua pasti udah di-riset dulu nih. Entah yang pizza, entah yang ramen, yang tadi itu. Iya. Itu kan pasti udah di-riset dulu. Ini marketnya gede nih, makanya kita mau bikin sebuah produk ini. Iya. Nah, sampai akhirnya di-kill, itu tuh apa? Maksudnya pertimbangannya gitu. Mungkin saya share yang pizza aja kali ya. Iya, boleh. Pizza kan marketnya gede sebenarnya. Marketnya gede. Tapi kalau yang kita lihat, produk kita itu dibandingkan dengan saingan itu nggak gitu spesial. Artinya gini, mungkin kalau ada yang suka produk kita, ada yang suka produk saingan. Maksudnya produk yang bagus tuh yang benar-benar kalau coba punya kita, mereka bilang tuh absolutely kita punya paling enak. Oh gitu. Iya. Oke. Paling enak, paling oke, paling value for money. Itu baru produknya bagus. Oke. Kalau ternyata cuma oke-oke aja, itu artinya ya sebenarnya produk kita ya on par sama market. Option lah jadinya. Iya, jadi option doang. Itu nggak bisa gede tuh biasanya. Itu pertama. Kedua, kita tuh nggak punya expertise. Jadi pertanyaannya kan gimana cara kita bisa bikin produk yang jadi absolute best di market gitu. Itu juga nggak tahu jawabannya, karena kita nggak punya expertise-nya di pizza. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk yaudah kita kill aja, karena kita nggak punya expertise-nya. Kalau kita punya expertise-nya, kita bisa cari cara untuk produk kita jadi number one. Tapi karena kita nggak punya, ya nggak bisa. Iya. Kalau ayam, kita confident kita bisa jadi number one. Kalau ayam. Karena kita punya expertise-nya. Expertise ini dalam artian maksudnya untuk sebuah
ayam spesifik ayam goreng atau nanti misalnya bisa diubah-ubah jadi ayam bakar atau apa gitu? Semuanya. Oh, jadi untuk kategori ayam goreng pokoknya nomor 1 gitu. Ya, kalau kita masuk ayam bakar, ntar juga pengen nomor 1 juga. Kan tadi pertama kali itu kan nggak selalu berhasil ya. Namanya ada minus, bahkan omsetnya sampai cuma 180 juta aja dengan burningnya itu sampai 1 M itu. Sampai akhirnya mutusin untuk cari investor. Siapa sih orang investor yang tertarik dengan perusahaan yang minus sebenarnya kok? Apa yang mereka lihat dari Kubram pada waktu itu gitu? Waduh, terus susah jawabnya tuh sebenarnya. Saya sih benar-benar terima kasih ke Tuhan aja mereka mau percaya. Nggak tahu jawabannya sebenarnya sih. Tapi mungkin ya mereka lihat punya potensi kali bisnisnya ya. Karena kalau dilihat sebenarnya F&B company itu kan yang gede-gede itu kalau global tuh gedenya nggak ampun-ampun ya. Iya betul. Kayak misalnya kalau kita lihat kayak McD itu omsetnya secara sistem itu 112 miliar dolar setahun. That's very big. Jadi bikin F&B itu bisa sampai 100 M USD per tahun juga sebenarnya. Tapi di Indonesia nggak ada yang gede banget kan di Indonesia. Jadi mungkin mereka betting bahwa kalau di Indonesia ada yang sampai gede, company-nya bisa jadi valuable. Menurut saya benar sih. Di Indonesia itu consumer company kuat-kuat. Iya. Kalau kita lihat ya produk kayak Indomie, produk Wings, produk Mayora, produk Nabati, itu semua benar-benar global product semuanya. Jadi Indonesian companies itu can win global market sebenarnya. Cuman di F&B belum ada aja. Iya betul. Kalau dari awal investmentnya dapat berapa itu yang pertama kali? Setelah yang awal itu 3 juta US. 3 juta US. Ya. Berarti 45 miliar. Kadang yang aku nggak kepikiran ya, karena kan aku juga posisinya sama ya sebagai investor itu kita selalu ngelihat sesuatu yang murah kita akuisisi, terus habis itu nanti kita kasih value tersebut kita bisa jual dengan harga yang jauh lebih tinggi gitu. Iya. Ya. Dan ya nggak habis aku pikir gimana caranya mereka itu bisa ngelihat, kalau kita ngelihatnya sekarang itu gampang lah orang ngelihat oh omset jadi 80 miliar, oke aku masuk di awal tuh berani gitu. Yang nggak kepikiran mereka masuk 45 miliar di saat perusahaannya tuh menghasilkan cuma 180 juta sebulan dan kondisinya rugi gitu ya. Sebenarnya mereka itu memang harus cari yang orang-orang yang memang sudah tahu seberapa marketnya besar, atau memang mereka ngelihatnya bisnis modelnya ini tuh bagus banget, atau mereka ngelihat Kubramnya sebenarnya sih kok. Tiga-tiganya sih harusnya. Oh. Jadi mereka lihat bahwa marketnya, kalau kita ngomong market Indo very big. Dan kalau terlihat ya di Filipina itu ada Jollibee. F&B company, omsetnya itu $3 billion per year. 2,5 M-nya itu di Filipina. Country yang lebih kecil dari Indonesia jauh gitu. Tapi di Indonesia itu pemain F&B paling besar itu omsetnya mungkin 400 juta US tahun. Jauh gitu. Artinya Indonesia ini market yang belum ada winnernya. Nah kalau ada winnernya, dan winner tuh menurut gua mungkin $2 billion omsetnya. Itu pertama. Kedua, mereka juga lihat ada example company di luar negeri, Rebel Foods waktu itu di India. Oh, itu yang aku tahu. Ya, itu yang bikin bisnis cloud kitchen. Jadi mungkin menurut mereka kayaknya bisa jalan gitu karena mereka lihat sampel yang mirip gitu kan. Oh. Ketiga, ya mereka somehow trust in me, yaitu tengkat kalau itu lah. Dan setelah akhirnya ngejalanin, berapa lama akhirnya burningnya itu juga habis lagi kok. Si 45 miliar itu. Waduh, itu mah nggak lama itu. Itu nggak lama ya. Kita makanya dari Swan beberapa kali kan. Jadi karena ya bikin company emang nggak gampang ya. Jadi karena bikin company itu sebenarnya nggak gampang. Pilihannya cuma dua. Antara kita punya duit atau punya waktu. Cuma itu menurut saya pilihannya. Kok takut gak sih kok sebenarnya kalau ini nggak jadi atau gimana gitu? Jujur sebagai entrepreneur ya, di otak gue itu cuma kebanyak. Ya mungkin of course ada worry, ada worry of failure ya. Tapi mayoritas tuh lebih ke desire to win. Jadi kalaupun company lagi down, itu gue lebih mikir kayak okay, how do we turn this around gitu-gitu. Tapi ya gue juga acknowledge, gue bilang sama Tuhan kadang kayak ya, if this is the time untuk kita tutup ya it'll be sad. Tapi ya udah, I mean your will be done. Ya. Karena aku posisi ketika main di startup yang akhirnya di funding juga, kebetulan aku juga sempet yang kayak di funding kayak gitu. Pressure-nya tuh gede banget ya kok ya. Yeah. Maksudnya secara mentality itu drain banget, terus sampai malam tuh kayak bener-bener cuma mikir gimana caranya.
ngalamin hal kayak gitu juga sih kok. Sampai yang Ngalamin. iya gitu ya. Ya. Banyak lah, misalnya kayak mungkin salah satu experience yang buat gue the most unpleasant itu salah satu investor gue, call gue 2020 ya. Ini investor terkenal banget nih. Dia bilang, Bram, you know, I presented your numbers in front of my team and I was ashamed, kata dia. Even my colleagues asked me, why did you even invest in this kind of company? Jadi, saya investor yang lo harapkan supportive kan, malah bashing you at that moment. Jadi it was quite tough sih. Ya terus ketika ada employee yang mungkin dealing with people issue juga gak gampang kan. Kan kita nanti humans are very complex. Jadi banyak employee issue yang atau team issue yang buat gue juga draining. Tapi menurut gue kalau gue lihat ya, entrepreneur yang successful itu have gone through all this. Jadi kita cuma punya 2 pilihan sebagai entrepreneur menurut gue. Kita mau choose to go through the pain, the outcome bisa sukses bisa enggak. Tapi for sure will be better as a person. Atau ya mau quit the pain. Kalau buat gue, hidup gue itu gue merasa kalau nggak very very big itu not successful for me. Jadi for me gue bakal selalu choose to go through the pain. Interesting. Kita belajar banyak banget dari ini. Sama satu lagi aku ada penasaran ini kok. Ketika kita dipaksa untuk jadi cepet banget, itu artinya kita hiring itu juga salah satu harus yang paling cepet ya. Dimana kita hiringnya tuh pasti orang-orang yang jauh lebih jago lagi dibandingin kita supaya kita meringankan pekerjaan-pekerjaan kita kan. Nah, apakah itu jadi kendala nggak sih kok ketika kita hiring sesuatu yang orangnya pinter banget? Kecuali kalau misalkan yang di level yang bawah banget, mungkin kita gampang tuh untuk nge-cut, untuk ganti gitu. Tapi untuk di level yang si level ini kan menurutku cukup challenging. Belum tentu mereka itu bakal bisa jujur juga, terus bakal itu ada problem di situ loh. Wah itu the toughest ya actually. Jadi emang tough ya. Kita sih very very blessed. Tim yang kita hire di awal tuh benar-benar good sih. Jadi banyak orang itu yang di awal join kita sampai sekarang masih ada. Dan orang-orang ini ya kan menurut gua orang yang kita butuhkan di 0 to 1 itu berbeda dengan orang yang kita butuhkan di fase sekarang. Jadi dulu tuh butuh orang yang mungkin very agile, bisa quick in ad hoc responses. Artinya kalau ada problem ini, oke, let's figure out gitu. Improvise sana sini, nggak perlu terlalu strategic planning. Kalau sekarang itu kan udah at this skill, kita harus lebih plan, lebih structure, lebih organize. Itu butuh orang yang berbeda. Jadi banyak orang yang kita hire dulu, sampai sekarang masih ada, mereka berhasil adapt, mereka berhasil berubah, mereka berhasil grow, menyesuaikan diri dengan apa yang dibutuhkan company saat ini gitu. Jadi kita benar-benar blessed. Jadi kalau kita lihat juga secara senior management itu rata-rata tuh dari awal udah di kita rata-rata. Jadi bukan orang baru-baru yang kita hire sekarang sih. Oh gitu, malah dari yang sebelum-sebelumnya ya? Iya, dari tahun pertama. Jadi kita benar-benar very blessed lah on that. That's the hardest side to find people sih. Saya kemarin ini ngobrol sama salah satu entrepreneur consumer good yang gede banget juga. Dia juga bilang sih, wah dia bilang the hardest tuh ya finding people, kata dia. Benar. Kata dia sekarang kerjain sendiri semuanya. Dan banyak yang dia kerjakan itu menurut dia harusnya bisa orang lain yang kerjain, lebih efficient gitu. Jadi ya on that I'm very blessed sih, thank God. Karena kadang-kadang apakah itu karena culture ya kok yang dibentuk akhirnya orang-orang yang lama itu bisa adapt gitu. Karena kadang-kadang apa yang kita hire dulu belum tentu mereka itu bisa relevan di saat sekarang gitu. Apakah itu karena culture atau memang dari awal udah tahu nih orang-orang yang dipilih ini akan bisa menghandle di level yang mungkin 5 ke 6 atau 5 ke 8 gitu. Bisa tanya Jenny mungkin dari awal, dari dua orang kita. Tapi juga kalau saya lihat hiring track record saya juga nggak semua successful. Jadi artinya banyak orang-orang yang beberapa orang lah yang gue hire juga yang kalau udah lihat tuh salah sebenarnya. Ada juga ya. Jadi nggak selalu successful. Tapi kenapa yang good itu mau stay? Itu menurut saya ya God's grace sih. Kayak Jenny mau stay dari awal. Kenapa? Ya itu tenggat aja sih kenapa Jenny mau stay. Ya. Planning ke depannya deh. Setelah kita lihat perjalanan si Hungry ini akhirnya bisa mencapai itu semua. Target-target dari si Kobram sendiri itu tuh gimana sih cara bisa ngedouble omset setiap berapa bulan itu dengan cara apa sih Dore? Setiap tahun. Setiap tahun. Caranya banyak.
gue juga nggak punya semua cara di kepala gue. Yang banyak mikirin itu namanya tim di company kita, tim leader. Dia yang mikirin gimana cara kita bisa mencapai target 2 kali lipat setiap tahun ya. Jadi misalnya nambah outlet, nambah produk, nambah produk, itu kan bisa doublein omset kan. Bisa juga kita misalnya naikin brand awareness kita biar omset kita naik secara brand, secara store. Itu juga salah satu lever-lever yang kita bisa explore untuk menaikkan omset kan. Jadi harus di map out sih. Jadi kita juga dari segi kita, kalau kita punya target, kita juga bottom up untuk untuk kita map out gimana cara kita nyampe ke angka tersebut gitu. Nah, Ini udah balik modal atau belum sih lo? Sebenarnya? balik modal dari sisi apa nih? Dari sisi uang yang diinvest ke semuanya itu? Susah dijawab tuh, karena kan kita kan bukan, yang invest itu kan bukan capex, tapi shareholder investment kan. Oke. Tapi kalau capex ya balik modal. Secara jadi restoran yang kita invest ya balik modal. Ya. Tapi kalau misalnya uang yang diinvest sebagai shares saham di company kita, apakah udah balik? Belum, karena belum ada yang jual. Oh, oke. Tapi secara operasional, secara itu udah semua ya? Iya, ya. Ya. Dan itu baru balik di 2024 ya? Iya. Hebat ya. Iya. Bisa 5 tahun gitu ya? Actually, sebenarnya kalau kita lihat ya, di dunia consumer itu lumayan lumrah. Jadi kalau kita lihat FMCG misalnya, itu juga lama balik modalnya. Ketika mereka masuk new market, mereka burn money misalnya untuk mereka bisa menang. Misalnya masuk ke kopi misalnya, kopi kan permen kopi misalnya kan terkenal Kopiko nih. Iya. Misalnya sekarang gue mau masuk ke permen kopi yang baru. Biasanya strateginya itu ya harus mikir gimana cara kita bisa dapat market share di awal. Nah, biasanya itu kan mungkin orang bisa memutuskan untuk kita mau burn money. Kecuali yang punya produk yang somehow lebih murah jauh, lebih enak, dan harga lebih murah tapi masih cuan. Itu nggak burn. Tapi kalau misalnya ternyata secara costing nggak beda jauh, secara harga nggak beda jauh, tapi rasa lebih enak, ya mungkin harus burn awal-awal. Dari sisi marketing, dari sisi distribution, dari sisi produk sendiri. Dan mereka juga udah ada hitungannya tuh biasanya. Oke, mungkin gue burn for 3 years atau 2 years, tapi habis itu tahun ke-4 ke-5 mulai untung. Iya. Menarik. Jadi ada hitungannya sih semua itu sebenarnya. Jadi kebanyakan, tapi orang kan kalau bukan pemain, mereka ngeliatnya kayak kok bukan restoran nggak cuan. Iya benar. Nah itu sebenarnya harus dilihat lebih dalam. Iya. Strateginya gitu. Ini aku pelajarin banget sih, makanya aku salut banget sama si Kobram ini karena cara berpikir untuk membuat sebuah brand makanan itu berbeda dengan orang pada umumnya gitu yang bikin brand. Ya udah kita bikin dengan modal sendiri, nanti habis itu kita untung, nanti kita baru develop lagi sesuatu, bikin cabang lagi dari hasil keuntungan itu. Lama itu menurutku cara-cara kayak gitu memang itu yang paling banyak diterapkan sama orang gitu. Tapi cara yang kayak gini untuk nge-leverage supaya percepatan jauh lebih cepat itu hal yang nggak biasa aku dengar gitu. Jadi kayak menarik banget untuk itu. Sebenarnya sih nggak rocket science. Mungkin yang paling berbeda itu sebenarnya lebih ke aspirasinya sebenarnya. Ya kalau ditanya ke pemain F&B kebanyakan, aspirasinya itu ya nggak terlalu besar. Ya. Dan sehingga mereka mengerjakan hal sehingga mereka kayak gitu cara kerjanya. Dan menurut saya fair. Kalau aspirasinya seperti itu ya begitulah cara yang tepat. Setuju. Jadi sebenarnya aspirasinya aja yang berbeda mungkin. Dan untuk bikin company itu cuma 2 pilihan, antara time atau money. Jadi antara kita money-nya nggak banyak, tapi kita butuh waktu untuk bangun hal-hal seperti cara bikin produk yang bagus, cara operation yang bagus, cara kita kontrol cost yang bagus, atau ya dikasih money di awal, eksperimen, burn, tapi belajar dalam waktu singkat gitu. Iya. Nah sekarang untuk di company sendiri itu bakal dijual ke OVO juga atau gimana kok? Apa perkembangan depannya? Sebenarnya waktu bikin Taralet dulu juga nggak ada rencana untuk jual sebenarnya ya. Oke. Jadi di pemikiran saya Taralet itu last job saya di dunia ini. Oh gitu. Ya. Dan bikin Hangry ini juga sama ya. Jadi Hangry ini juga nggak ada rencana untuk jual. Alasannya karena menurut saya sendiri merasa setelah ngerjain fintech, ngerjain consumer, saya lebih enjoy consumer product secara personal ya. Jadi kalau saya mikir ideal job saya seperti apa ya kayak gini sebenarnya. Jadi saya suka mengerjakan hal ini gitu. Karena saya suka ngerjain produk. Kedua, saya juga suka competition. Jadi saya suka tuh the idea of competing as an underdog, lawannya giant tuh saya suka. Ya, dan di industri ini giantnya banyak. Yes. Sebenarnya kan industri consumer. Kita menang di Indo pun masih bisa lihat giant yang global. Jadi menurut saya tuh
nggak pernah berakhir tuh competitionnya ya. Sampai kita mungkin number one in the world mungkin. Iya. Ketiga, saya juga suka proving business model yang nggak pernah ada. Kayak dulu Total Light. Saya nggak, kalau misalnya gini, kalau dulu idenya itu adalah bikin multi finance seperti halnya multi finance lainnya gitu. Mungkin saya nggak tertarik. Kayak Hengri, kalau misalnya saya punya ide untuk bikin restoran seperti halnya Pizza Hut bikin restoran, itu saya juga nggak tertarik. Saya somehow suka proving business model yang tadi belum ada, bisa work out lah actually. Dan Hengri ini business modelnya lumayan baru kan. Jadi saya ada that mental challenge to actually prove that it can work out. Dan menurut saya juga, ya of course now kita belum successful, masih panjang, tapi compared to waktu kita mulai ya lebih dekat ke pembuktian itu gitu. Iya. Jadi that part juga menarik menurut saya. Jadi saya sih nggak ada rencana untuk jual. Pengennya ya build terus sampai number one in Indo. Mungkin abis itu number one in Southeast Asia, abis itu number one in Asia, abis itu number one in the world. Keren. Nah, oke, terakhir mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang mau mulai ya untuk ke dalam ke dunia bisnis ya, apa sih yang harus diperhatiin atau mungkin saran-saran buat ke teman-teman gitu kok? Kalau menurut gue sebenarnya entrepreneurship itu driven by the entrepreneur kan. Artinya entrepreneurnya yang punya aspirasinya itu harus internal, nggak bisa dikasih tau orang harus gini gitu. Jadi semuanya tuh valid sih menurut gue. Misalnya gini, ada orang yang mungkin aspirasinya tuh pengen bikin bisnis yang satu coffee shop tapi the best. Satu aja, tapi the best coffee shop. Dari sisi experience, dari sisi coffee quality, dari sisi snack, dari sisi vibe, atmosphere. I think that's a wonderful idea. Restoran favorit saya itu di dunia itu namanya Sushi Sugita di Jepang. Ya, itu number one sushi in Tokyo, number one sushi in Japan, dan menurut saya number one sushi in the world harusnya. Wow. Dan until now it's my number one favorite sushi restaurant food experience in the world. Nah itu ownernya itu chef dinner ownernya itu setiap kali lunch gitu ya atau dinner itu ya 8 orang yang di serve. Jadi kalau secara bisnis, secara skill nggak gede actually. Tapi at what he does is the best. Menurut saya itu it's a very noble job that he does. Jadi aspirasi dia seperti itu dan terjadilah seperti itu. Jadi menurut saya aspirasinya itu bisa apa aja, tapi ya mungkin elemen yang penting itu sebenarnya lebih ke be number one-nya. Karena masalah gini, menurut saya di bisnis itu ya very competitive. Dan biasanya consumer itu nggak bother untuk pilih something yang mungkin nomor 4, 5, 6, 7 sampai ke bawah itu nggak bother. Top 3 aja sebenarnya yang penting. Jadi seperti halnya ya kita ngomong misalnya kayak instant noodle. Yang mau bikin Indomie kayak Indomie kan banyak banget kan. Iya. Tapi yang menang nggak banyak gitu. Iya. Nah jadi itu doang sih yang perlu dipikirin menurut saya. Jadi pilihlah mau seperti apa size-nya, skalanya, kategorinya, industrinya. Tapi be number one aim-nya. Nah. Oke. Nah, kalau nggak punya itunya, tough jadi entrepreneur menurut saya. Ya, setuju. Harus ada nomor satunya di bidang niche tertentu atau sesuai dengan aspirasi yang kita. Iya. Oke, thank you Kobram buat waktunya. Thank you juga. Thank you udah banyak sharing. Aku cukup lumayan belajar lah untuk cara berpikir, apalagi dari industri yang berbeda, bahkan dari daerah juga. Itu aku lumayan terbuka lah. Oh ternyata kalau orang-orang dari Jakarta itu cara mindsetnya berpikir dalam sebuah bisnis itu lumayan unik gitu dibandingin cara percepatannya. Dan Setengah Semarang ya, setengah. Jadi thank you juga buat waktunya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Thank you. Thank you. Thank you.